Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat selaku dosen pengampu, Ibu Herni Irmayani MPDI, pada mata kuliah pengantar kurikulum Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Baiklah, perkenalkan, saya Tarisa Nur Sakina, NIM 2304 1080 178, selaku presentator pada materi pembuatan modul pembelajaran. Pengertian modul pembelajaran. Modul adalah satu kesatuan bahan pembelajaran yang dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri. Sedangkan modul pembelajaran adalah sejumlah alat media pembelajaran, metode, petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi, modul ajar itu bagian dari perangkat ajar, bisa kita sebut seperti buku paket, modul ajar, juga ATP atau alat tujuan pembelajaran. ATP digunakan dalam penyusunan modul ajar. Dalam pembuatan modul pembelajaran, kita harus tahu dulu nih, apa saja alur perencanaan pembelajaran. Jadi, alur perencanaan pembelajaran itu dapat kita ketahui. Yang pertama, memahami capaian pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran. Yang keempat, merancang pembelajaran. Baik, selanjutnya itu ada penyusunan modul pembelajaran, yang dimana sebelum menyusun modul ajar, kita perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, karakteristik, kompetensi dan minat peserta didik di setiap fase. Yang kedua, perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Yang ketiga, melihat dari sudut pandang pelajar bahwa peserta didik itu unik. Yang keempat, belajar harus berkembang antara intelektual, sosial, personal yang semuanya penting dan berhubungan. Yang kelima, tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung pengalaman yang dilalui oleh peserta didik. Namun, di dalam modul pembelajaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran atau kebutuhan di sekolah masing-masing. Namun, ada beberapa kriteria dalam penyusunan modul pembelajaran. 1. Esensial, yang dimana pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar. 2. Menarik, bermakna, dan menantang, yang dimana menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, yang dimana peserta didik harus membuat modul pembelajaran yang tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah yang sesuai dengan usia peserta didik. 3. Relevan dan konseptual, yang dimana berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, yang sesuai dengan konteks di waktu yang tepat peserta didik berada. 4. Berkesinambungan, yang dimana berkesinambungan itu adanya keterkaitan alur kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan fase peserta didik. Namun, di dalam modul pembelajaran itu juga terdapat beberapa komponen-komponen. Yang pertama, informasi umum. Informasi umum itu mencakup identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, modal yang digunakan, dan target peserta didik. Yang kedua, komponen inti, yang dimana komponen inti itu mencakup tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pematik, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Yang ketiga, ada lampiran, yang dimana
Lampiran itu mencakupi lembar kerja peserta didik, bahan baca guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Oke, di dalam modul pembelajaran terdapat beberapa langkah-langkah dalam pembuatan modul pembelajaran. Yang pertama, menganalisis kondisi dan kebutuhan peserta didik, guru, serta satuan pendidikan. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik terhadap kondisi dan kebutuhan peserta. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil Pancasila yang akan dicapai. Yang keempat, memilih TP dari ATP berdasarkan CP yang akan dikembangkan menjadi modul. Yang kelima, merencanakan jenis teknik dan instrumen, yang dimana kita harus mengetahui dulu nih, apa jenis modul yang akan digunakan dan teknik apa yang harus digunakan dalam pembuatan modul pembelajaran. Yang keenam, menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang ditemukan. Yang ketujuh, guru dapat menemukan komponen yang esensial sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang kedelapan, mengolah orasi kegiatan pembelajaran sesuai dengan komponen esensial. Yang dimana komponen esensial itu komponen yang penting. Yang kesembilan, modul siap digunakan. Yang kesepuluh, evaluasi dan pengembangan modul. Yang dimana setelah modul itu jadi kita harus mengevaluasi kesalahan dan kekurangan apa saja yang ada di modul itu, serta dikembangkan lagi dari kesalahan tersebut menjadi modul yang lebih baik dan efisien. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya meminta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.